Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komponen penyusun jaringan di mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, saya Muhammad Rasifil Ilmi dengan NIM 220512040076 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Oke, yang pertama kita masuk ke komponen dasar jaringan LAN. Itu sebenarnya contohnya ada bermacam-macam. Ada yang namanya software, perangkat lunak jaringan, seperti contohnya sistem operasi, Windows, Linux, Unix, Mac OS. Ada hardware atau perangkat keras jaringan, contohnya seperti server dan workstation. Lalu ada alat jaringan, contohnya NIC, switch, router, modem, kabel UTP. Lalu ada USB modem yang wireless, itu ada USB wireless, USB dongle, dan USB LAN. Lalu ada wireless router yang saat ini banyak dikembangkan. Ada router, kabel OTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan juga konektor RJ45. Untuk di dalam komponen dasar sendiri itu ada hub, switch, dan juga router. Nah, apa perbandingannya dari ketiga jenis ini? Switch sendiri adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan dan mengatur aliran data di antara mereka. Switch ini berupa data link layer yang biasanya ada di MAC address atau ARP table, send specific port atau unicast, 3 ada seldom coalition, 4 ada with interaction, dan yang kelima ada connect same network. Lalu ada hub, merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, tetapi tidak mengatur aliran data dengan cerdas. Contohnya hub sendiri ini ada physical layer, namun tidak ada ARP table, seperti yang ada di switch. Di hub tidak ada. Ada broadcast all port, often coalition, without intelligence, dan connect same network. Yang ketiga, ada yang namanya router, atau perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan dan mengarahkan paket data antara mereka. Nah, router ini contohnya seperti network layer, atau yang bisa kita kenal sebagai IP address. Ada send specific port, seldom coalition, with intelligence, dan connect different network. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modem itu? Modem adalah perangkat yang menghubungkan komputer ke internet atau jaringan lainnya. Modem ini menerjemahkan sinyal data menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui jalur komunikasi yang ada. Selanjutnya kita ada UTP dan STP. Kabel UTP atau Unshielded Twist Pair merupakan kabel serat tembaga yang biasa digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. UTP dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan rentang jarak yang cukup. Sedangkan kabel STP itu sejenis UTP yang memiliki lapisan pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan juga kebocoran sinyal. Nah, di kabelnya sendiri itu terdapat dua standar warna, ada T568A dan juga T568B. Untuk T568A sendiri, di standar ini urutan warna kabelnya adalah hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Sedangkan di T568B, di standar ini urutan warna kabelnya antara lain oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan yang terakhir coklat. Nah, pada kabel twisted pair itu ada dua tipe susunan. Yang pertama ada straight through cable. Kabel ini menghubungkan perangkat jaringan langsung tanpa perubahan urutan pin. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch atau hub. Sedangkan crossover cable merupakan kabel yang memiliki konfigurasi pin terbalik di salah satu ujungnya. Biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dengan fungsi yang serupa, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch, atau mungkin hub ke hub. Nah, dalam kategori kabel twisted pair ini,
Biasanya ada kategori 5E, kategori 6, kategori 6A, dan juga kategori 7. Dulu pernah ada kategori 3 dan kategori 5, namun sekarang yang saya tahu, dari pengetahuan saya, sudah tidak digunakan. Untuk kategori 5E itu dengan kecepatan 1 GB per second, di kategori 6 juga sama 1 GB per second. Namun bedanya yang 5E itu enhance, sedangkan yang kategori 6 itu 10 GB per second untuk kabel length di bawah 100 meter. Kategori 6A itu ada dengan kecepatan 10 GB per second augmented, dan di kategori 7 juga kecepatan 10 GB per second, namun bisa ditambahkan shield ke kabelnya atau pelindung ke kabelnya. Nah, di dalam dunia perkabelan tadi itu ada yang dinamakan fiber optic cable. Apa sih yang dimaksud dengan fiber optic cable itu? Kabel serat optik adalah kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan juga jarak yang jauh. Di sini tuh ada dua mode, ada single mode dan juga ada multi mode, di mana single mode itu lebih high transfernya bisa lebih tinggi, dan juga core diameternya itu sekitar 9 mikrometer. Sedangkan untuk yang multi mode itu kekuatannya dengan diameternya itu lebih besar, dan juga laser LED-nya itu tergenerasi lampu di different angle, di angle yang berbeda. Dan untuk multi mode ini itu lebih baik jika kita membuat di jarak yang tidak terlalu jauh atau jarak yang dekat. Dan patch kabelnya biasanya berwarna oranye. Nah, untuk struktur fiber optik kabelnya sendiri itu ada 3, ada pintu berkeping, gelombang pembungkus, dan juga serat optik. Di pintu berkeping merupakan bagian luar kabel yang terbuat dari bahan pelindung seperti PVC atau Teflon. Di gelombang pembungkus itu merupakan memperkuat kabel dan juga melindungi serat optik dari kerusakan fisik. Nah, serat optiknya sendiri adalah serat kaca atau plastik yang memindahkan sinyal cahaya, biasanya di bagian yang terdalamnya. Ini adalah contoh praktek kabel UTP yang saya buat. Setelah kita start, kita ambil gunting dan mengupasnya, maka kita buka seluruh kabelnya seperti ini. Setelah dibuka, kita akan menyusunkan secara urut. Saya di sini menggunakan T568A yang dimulai dari hijau putih, hijau, kuning putih, biru, biru putih, lalu oranye, selanjutnya adalah coklat dan coklat putih dan coklat. Lalu kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah lurus dengan merah-merah yang ada di bagian penutup kabelnya. Kita luruskan. Sebentar, ini kurang bergeser sedikit sepertinya. Nah, setelah kita luruskan sesuai petunjuk yang di merah-merah ini, mungkin akan sedikit terlihat ribet ya, namun kita harus memastikan agar seluruh kabel di dalamnya telah urut dan juga susunannya harus sama dengan petunjuk. Jika telah sesuai dengan petunjuk, nanti akan ada tandanya menjadi hijau. Nah, kita cek lagi apakah sudah sesuai, dan ternyata sudah sesuai dengan bagian penutup kabelnya. Lalu kita gunakan ini untuk menyesuaikan, kemudian kita cek dan berwarna hijau, maka tandanya berhasil. Nah, sampai ke penghujung materi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materinya hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bisa dipahami dan salah-salah kata lainnya. Saya mengucapkan mohon maaf.
dan terima kasih. Sekian, saya Muhammad Rasif Ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.